Terlak, Jokowi sikat 2,6 T harta Tommy lewat Satgas BLBI, ditulis oleh Niha Alif dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Seakan menampar oposisi yang kemarin nyinyir biaya pesawat kepresidenan, kini Jokowi justru menunjukkan aset negara yang harusnya jadi perhatian. Jokowi tak main-main dalam membentuk Satgas BLBI untuk memburu aset negara senilai lebih dari 100 triliun rupiah. Sebuah angka yang jauh lebih besar ketimbang pengeluaran untuk kendaraan RI1. Bisa jadi mereka-mereka yang getol nyinyir justru adalah bagian dari maling negara. Makanya sebelum boroknya diangkat, cepat-cepat memblow up hal-hal yang wajar. Lihatlah PKS yang lebih dulu menuai karma pasca nyinyir cat pesawat. Usut penyausut, kadernya di daerah malah menghamburkan 2 miliar hanya untuk sebuah mobil dinas. Begitu juga dengan Demokrat yang akhirnya harus menanggung malu saat ketahuan salah satu bupatinya di Kalimantan membangun rumah dinas senilai 23 miliar. Kalau Jokowi adalah pamantan, bisa-bisa ia mengajukan rumah pensiun senilai 100 miliar. Untungnya presiden kita berjalan lurus. Lebih mengerikan lagi karena diam-diam ia menyiapkan strategi telak untuk mengunci harta para bandit negara. Sebelumnya dilansir cnbcindonesia.com, pemerintah semakin serius dalam penanganan kasus bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI yang terjadi pada tahun 1998 silam. Hal ini terlihat dari pembentukan Satuan Tugas atau Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI. Selang beberapa bulan pembentukan Satgas BLBI oleh Jokowi yang terdiri dari beberapa menteri seperti Luhut, Sri Mulyani hingga Kapolri Listio Sigit, kini salah satu terah cendana sudah kesabet. Nama Tommy Soeharto tentu saja tidak asing bagi semua orang, apalagi hingga kini ia masih terus membututi dunia politik lewat partai berkarya. Jika dulu ia bermasalah lewat tanah yang hendak dipakai di jalan tol, kini dirinya harus menghadapi masalah lebih besar lagi di kasus BLBI. Seperti dilansir kompas.com, Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau Satgas BLBI memanggil pengurus PT Timor Putra Nasional yang beralamat di Jalan Balai Pustaka Timor 771H, Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Pengurus PT Timor Putra Nasional yang dimaksud yakni Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto yang beralamat di Jalan Cendana nomor 12, Gondang Dia, Menteng, Jakarta Pusat. Adapun jumlah besaran piutang yang ditagih setidak-tidaknya sebesar 2.612.287.348.912 rupiah atau 2,6 triliun rupiah. Agenda pemanggilan tersebut yakni untuk menyelesaikan hak tagih negara dana BLBI berdasarkan penetapan jumlah piutang negara PKPN 375 garing PUPNJ titik 10.05 garing 2009 tanggal 24 Juni 2009. Selain itu turut pula dipanggil pengurus lainnya yakni Roni Hendrarto Rono Wicaksono yang beralamat di Jalan Cempaka Putih Barat 46B, Jakarta Pusat. Demikian panggilan tersebut disampaikan melalui pengumuman lewat sebuah surat kabar. Panggilan penagihan atas nama pengurus PT Timor Putra Nasional yakni Saudara Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto dan Saudara Roni Hendrarto Rono Wicaksono. Demikian pernyataan dalam pengumuman tersebut yang dikutip pada Selasa 24 Agustus 2021. Panggilan terhadap Tommy Soeharto melalui pengumuman tersebut dikeluarkan Satgas BLBI. Dalam hal ini diketahui oleh Rionald Silaban selaku Ketua Satgas BLBI. Dalam pengumuman itu, Tommy Soeharto dan Roni Hendrarto Rono Wicaksono diminta hadir pada Kamis 26 Agustus 2021 pukul 15 waktu Indonesia Barat di gedung Syafruddin Prawira Negara lantai 4 Utara Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Keduanya kemudian diminta menghadap kepada Ketua Pokja Penagihan dan Ligitasi Tim B, tentunya dengan menjalankan protokol kesehatan COVID-19. Jika Tommy Soeharto dan Roni Hendrarto Rono Wicaksono tidak memenuhi tagihan, maka Satgas BLBI akan mengambil tindakan sesuai undang-undang. Saudara obligor atau debitur tidak memenuhi kewajiban penyelesaian hak tagih negara, maka akan dilakukan tindakan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, tulis pengumuman itu. Semoga saja pengusutan harta BLBI tidak berhenti di nama Tommy, karena kabarnya ada 100 triliun lebih dan tentunya melibatkan banyak pihak. Meski begitu, kita harus mengapresiasi nyali Jokowi menyeret para pelaku kasus BLBI.
Ini adalah suatu legasi yang tidak bisa dilakukan Pak Mantan selama 2 periode ia menjabat. Bahkan Faisal Basri waktu itu terang-terangan mengatakan skeptis kalau SBY bakal mengusut BLBI. Baginya pemerintahan SBY adalah Orba Jilid 2. Makanya jangan heran kalau Demokrat rajin menggonggong di era Jokowi. Mungkin semakin moncar kinerja Jokowi, semakin ketahuan belang pemerintahan mantan yang tidak berfaedah. Apalagi ditambah kasus-kasus korupsi baru yang menjamur seperti Hambalang, Senturi, dan lainnya. Kita doakan Jokowi akan terus konsisten melakukan bersih-bersih hingga akhir pemerintahannya. Masih belum terlambat bagi Indonesia untuk menjelma sebagai negara maju, dan sebelum itu harus dipastikan negara bebas dari beban korupsi. Tidak perlu ada Novel Baswedan yang hanya populer di KPK, tapi tidak berkutik menghadapi mafia BLBI. Kita yakin Jokowi dan pembantunya sudah cukup membersihkan korupsi di negeri ini. Begitulah kura-kura. Lucu, mau bebaskan Habib Rizik kok pakai petisi, ditulis oleh Syardi dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Habib Rizik beberapa waktu lalu sempat ditahan dalam 30 hari ke depan. Pengacara Habib Rizik, Aziz Yanwar, pun protes. Barusan, Yanwar menyerahkan petisi bebaskan HRS ke anggota Komisi 3 DPR, Habibur Rahman. Petisi tersebut sudah ditandatangani oleh ratusan ribu ulama dan tokoh agama di Indonesia. Alhamdulillah hari ini, Rabu 25 Agustus 2021 atau 16 Muharram 1443 Hijriah, kami telah menyerahkan secara simbolis pernyataan dan petisi dari ratusan ribu perwakilan ulama, habaib, tokoh agama, pimpinan Ponpes, pimpinan Majelis Taklim, dan aktivis Islam yang mewakili jutaan umat dan masyarakat untuk keadilan terhadap HRS di kasus Rumah Sakit Umi. Bebaskan HRS atas nama keadilan kepada wakil rakyat kami, Pak Habibur Rahman, Wakil Ketua MKD dan anggota Komisi 3 dari fraksi Gerindra. Semoga ini bisa ditindaklanjuti secara maksimal, kata Aziz. Sejak kapan petisi bisa mengubah sebuah keputusan? Memang bisa menarik perhatian kalau petisi tersebut besar, tapi biasanya hanya sebatas heboh, dan sebagian besar tidak akan mengubah kenyataan. Lagi pula petisi seperti apa yang diserahkan kubu Habib Rizik? Kalau melalui petisi bisa membebaskan seseorang, maka semua orang yang dipenjara bisa bebas dengan cepat. Cukup bikin petisi lalu kumpulkan tanda tangan, beres. Sesimpel itukah? Tentu tidak. Hanya sekedar memperlihatkan kalau Habib Rizik didukung banyak orang berdasarkan ratusan ribu tanda tangan. Lucu dong kalau semua yang dipenjara bikin petisi agar dibebaskan. Baru-baru ini juga beredar sebuah video yang mengklaim jutaan umat Islam bakal turun ke jalan dan menjemput paksa Habib Rizik di penjara. Video itu diunggah di YouTube pada tanggal 20 Agustus lalu. Tidak perlu tahu channel apa, karena video ini hanya untuk sensasi belaka. Aksi bebaskan Habib Rizik hari ini, jutaan umat akan turun ke jalan jemput paksa HRS dari penjara. Selain itu, thumbnail dalam video itu pun bernada serupa, bertuliskan narasi yang berbunyi sebagai berikut. Jutaan ulama siap turun ke jalan bebaskan IBHRS. Akan tetapi si video tersebut sama sekali tidak membahas mengenai jutaan umat Islam dan ulama yang akan turun ke jalan menjemput paksa Habib Rizik. Isinya hanya membahas mengenai permohonan tim kuasa hukum Habib Rizik soal pembatalan perpanjangan masa penahanan kliennya ke MA karena dinilai cacat prosedur dan dilakukan secara sewenang-wenang. Video ini tidak sinkron antara judul dan isinya. Biasanya video seperti ini hanya bersifat clickbait demi meraup jumlah views yang banyak. Atau bisa jadi tujuannya adalah untuk mengangkat derajat Habib Rizik bahwa dia adalah orang hebat, disayang dan didukung banyak orang, serta tidak boleh dianggap sepele. Atau bisa juga untuk memprovokasi rakyat agar turun ke jalan, meskipun tidak mungkin bisa kekuatan mereka sudah menurun jauh. Masyarakat juga sudah cerdas karena sudah sering dibodohi dan digiring mempercayai hal yang tidak nyambung. Sungguh menarik melihat mereka melakukan hal konyol demi seorang Habib Rizik. Seakan-akan kalau mereka berhasil bebaskan Habib Rizik, maka akan mendapatkan hadiah istimewa dari Habib Rizik. Atau seolah kalau mendukung Habib Rizik akan dihadiahi kafling surga plus sertifikat hak milik. Hehehe. Bikin petisi lah, demo turun ke jalan lah, padahal niatnya makan nasi bungkus gratis. Bikin video narasi konyol dan disebarkan di media sosial. Semua itu tidak mempan lagi. Banyak yang sudah sadar, orang-orang tidak mungkin mau diperdayai sampai berulang kali. Kecuali pendukung fanatik yang bagai kerbau dicocok hidungnya, yang sangat bangga dan bahagia diperlakukan seperti itu. Kalaupun berhasil dan Habib Rizik dinyatakan bebas, itu hanya sementara saja. Karena kasus swab di Rumah Sakit Umi sudah menunggu.
Dia divonis 4 tahun penjara, akan tetapi dia melawan dengan mengajukan banding. Cepat atau lambat juga bakal masuk lagi. Tak mungkin bandingnya menghasilkan keputusan bebas penuh, tak mungkin terjadi. Lebih baik tetap saja di penjara ketimbang bebas sebentar lalu merasa nyaman dan ogah masuk penjara. Begitu masuk penjara lagi pasti bakal masih sedih, masih nyesek tak rela. Lebih baik biasakan diri di penjara dan masyarakat pun akan respect pada hal senang. Hehehe. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Arkana pamit, sampai jumpa.